Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pagi yang cerah yang Engkau anugerahkan kepada kami, nafas kehidupan yang baru yang berasal dari Engkau kami hirup pagi hari ini. Kami akan memulai hari dengan membaca firman-Mu. Turunlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, agar dapat menerangi kami dalam kami membaca firman-Mu. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Sabda Bina Diri hari ke-680, Sabtu 2 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Saya beri judul renungan ini, Setialah. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 2. Saya bacakan buat saudara-saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus mengarahkan jemaat di Korintus bagaimana seharusnya mereka memandang dan hamba-hamba Tuhan lain. Memandang Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain sambil menegur mereka karena mereka sudah memperlakukan Rasul Paulus secara tidak pantas. Ayat 1 mencatat, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sementara ayat 2 yang kita baca tadi menegaskan, apabila mereka sungguh memenuhi kewajiban mereka dalam pelayanan itu dan membuktikan diri setia, dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, bahwa mereka ternyata setia. Pelayan-pelayan dalam keluarga Kristus harus menentukan apa yang sudah ditentukan Tuhan. Mereka harus mengabaikan pendapat dan celaan-celaan dari hamba-hamba yang lain. Mereka harus mengajarkan apa yang sudah diperintahkan Tuhan, dan bukan ajaran-ajaran serta perintah-perintah manusia. Pahami setiap kata dalam lirik lagu Kidung Jemaat 446 ini. Saya nyanyikan buat saudara-saudara. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Agak fast tadi ya, nggak apa-apa. Maksudnya adalah setialah. Saudara-saudara terkasih, kita sering menyanjung dan memuja orang-orang terkenal dan berhasil hidupnya. Namun terkadang kita juga membaca tentang orang biasa tapi dihormati karena pelayanannya yang setia selama bertahun-tahun. Bisa jadi ia seorang koster gereja, tukang parkir, satpam, pelayan kantin, cleaning service, atau kasir toko yang telah melayani orang lain dengan cara yang dapat diandalkan dan penuh dedikasi. Meskipun kesetiaan bukan sesuatu yang mudah terlihat, tetapi dipandang penting oleh Tuhan. Nas kita hari ini ayat 2 menegaskan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan bahwa ternyata mereka dapat dipercayai. Karena itu, setialah. Ayat 5 menegaskan, ketika Tuhan datang, Dia akan menerangi
apapun juga yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sewaktu kita merindukan kesuksesan, Tuhan berkata, aku akan memberinya. Sewaktu kita haus akan pengakuan, Tuhan berkata, aku mengakuimu. Sewaktu kita siap untuk menyerah, Tuhan berkata, aku akan menopangmu. Entah pelayanan kita diketahui banyak orang atau tidak, kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu setia. Allah tidak meminta kita untuk diakui, melainkan untuk setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu untuk mengingatkan kami selalu setia kepada Engkau. Tuhan, hari ini di dalam tugas dan tanggung jawab kami mohon Engkau hadir bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Jaga dan pelihara kami dalam sehari ini sampai pada istirahat kami nanti malam. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Tuhan memberkati saudara.